Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Hari kedua Idul Fitri 1442 Hijriah kembali dirayakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan menggelar halal bihalal virtual. Jika pada hari pertama halal bihalal virtual dibuka untuk masyarakat umum, kali ini Ganjar menggelar khusus bagi para diaspora Jawa Tengah di perantauan. Mengambil tema halal bihalal Wong Jateng di perantauan, ribuan peserta meramaikan acara halal bihalal itu. Tak hanya warga Jawa Tengah yang merantau ke Jakarta, Bandung, Makassar, Samarinda, NTT, Papua, dan lainnya, para perantau di sejumlah negara juga ikut hadir. Di antaranya warga Jawa Tengah di Jepang, Kanada, Turki, Singapura, Hong Kong, Korea, dan banyak lagi negara lainnya. Suasana gayeng dan hangat begitu terasa selama halal bihalal virtual berlangsung. Dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, Ganjar didampingi istrinya Siti Atikoh Ganjar Pranowo mengajak ngobrol sejumlah masyarakat yang tidak mudik dan berlebaran di perantauan. Beberapa warga yang ikut diajak ngobrol langsung dengan Ganjar. Mereka bisa mengucapkan selamat Idul Fitri secara langsung, bahkan curhat tentang kondisinya masing-masing. Selain mengobati rasa rindu, halal bihalal virtual juga berhasil menghibur para perantau yang tidak bisa mudik lebaran. Salah satu yang membuat gergeran adalah saat Ganjar mengerja salah satu mahasiswa asal Semarang yang kuliah di Jepang, Arvin. Saat berdialog dengan Arvin, tiba-tiba Ganjar mengambil kaleng kongguan yang ada di hadapannya. Ia meminta Arvin menebak apa isi dari jajanan yang biasa dihidangkan saat lebaran di rumah-rumah warga itu. Bedek Mas Arvin, isinya kongguan ini apa? Bedek, ayo. Ayo dibedek ini isinya apa? Ayo, coba. Ya dah. Jajal, iso bedek pula. Isinya niku roti campur-campur, Pak. Oh, roti campur-campur. Saya tak buka ya. Apakah tebakan Mas Arvin betul? Ya, roti campur-campur, greng. Isine rengginang. Ya, tebakan Anda betul salah gitu. Waduh. Ya. Sampean ini berarti terlalu modern sampean iki, Mas. Nek terlalu Waduh, modern iki mboten ya, Pak. Oh, nek terlalu modern nek sampean wong kuno mesti isine black ngene iki rengginang iki wis. Nek ora peyek. Nek ora peyek ya. Ganjar pun tertawa mendengar jawaban Arvin. Ia langsung membuka tutup kaleng dan mengambil isi di dalamnya. Ternyata dari dalam kaleng muncul adalah rengginang, jajanan tradisional. Keseruan-keseruan lain terjadi dalam halal bihalal itu. Para diaspora Jawa Tengah yang membentuk paguyuban Jawa Tengah di sejumlah daerah saling sapa satu sama lain. Apalagi selain bisa melepas kangen pada kampung halaman, ada sejumlah hadiah menarik yang disiapkan Ganjar dalam acara itu. Di antaranya sepeda, televisi, kulkas, mesin cuci, rice cooker, dan aneka produk unggulan UMKM Jawa Tengah, seperti tas, biola, jaket, handicraft, dan lainnya. Halal bihalal virtual ini merupakan kali kedua. Tahun lalu, ia juga sudah melakukannya karena larangan mudik akibat pandemi. Selain warga Jawa Tengah yang bekerja, ada sejumlah warga Jawa Tengah yang menjadi pejabat juga ikut dalam halal bihalal virtual itu. Di antaranya Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang asal Semarang yang pernah menjabat Kapolres Blora dan Kendal, Wakil Bupati Bengkalis Riau Bagus Santoso asal Boyolali, dan banyak lagi yang lain. Dalam acara itu, juga sempat hadir secara langsung mendampingi Ganjar Kaba Intelkam Polri Irjen Pol Paulus Waterpauw. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan Masjid Istiqlal memiliki potensi yang kuat untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, keberadaan masjid yang dibangun pada tahun 1961 ini harus dikembangkan sebagai destinasi wisata religi. Pengembangan masjid ini sebelumnya sudah dibuat dalam bentuk MOU antara Kemenparekraf dengan pihak Masjid Istiqlal. Dengan MOU itu, maka pengembangan harus sesuai konsep yang disepakati. Dengan pengembangan secara berkolaborasi diyakini Sandiaga dapat mendongkrak kedatangan Wisman. Sandiaga mengungkapkan pemerintah berencana akan menambah sejumlah infrastruktur dan fasilitas lainnya yang dapat memudahkan pengunjung mengakses destinasi wisata halal. Bukan destinasinya saja, namun unsur pendukung lainnya seperti rumah makan juga menjadi target pemerintah untuk dikembangkan. Seperti diketahui, Masjid Istiqlal telah selesai direnovasi dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Januari 2021 lalu. Renovasi ini merupakan yang pertama kali dilakukan sejak masjid itu dibangun 42 tahun silam. Anggaran renovasi mencapai 511 miliar rupiah. Seluruhnya diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Saya sangat apresiasi gerak cepat dari teman-teman baik di BPMI maupun Kemenparekraf. Hari ini kita sudah MOU. Saya ingin 4 pilar pariwisata kita, yaitu destinasi,
kelembagaan industri dan pemasaran dan pilar ekonomi kreatif ini bisa kita wujudkan segera dalam lingkup MOU ini. Saya yakin masjid sebagai simbol toleransi, pemersatu bangsa, dan ekonomi kreatif menjadi lokomotif itu hadir di Masjid Istiqlal. Harapan kita ini bisa mengangkat the new Istiqlal, atau kalau kita bilang Istiqlal Reborn. Istiqlal Reborn ini untuk tentunya kebangkitan dan kepulihan ekonomi kita. Adapun pekerjaan renovasi Masjid Istiqlal mencakup penataan kawasan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, mechanical electrical plumbing, pekerjaan interior dan signage. Pada penataan kawasan meliputi pengembalian akses Monas dan perapihan zona kawasan, perbaikan gerbang, penambahan plaza-plaza sebagai ruang publik, perbaikan riverfront sepanjang sungai, penambahan gedung parkir lapis 2, perbaikan kantin, dan penambahan area PKL. Kemudian ruang parkir dialihfungsikan sebagai taman hijau dan area publik. Bahkan di sisi sungai, disediakan amphitheater untuk berbagai kegiatan pendukung. Lalu pekerjaan arsitektur mencakup fasad, lantai, dinding, kusen, jendela, pintu, ruang wudhu, toilet, dan kamar mandi. Sedangkan pekerjaan MEP meliputi perbaikan sistem MEP keseluruhan bangunan, instalasi solar panel pada atap selasar, dan perbaikan tata pencahayaan interior dan eksterior, dan pekerjaan signage meliputi pergantian signage gerbang, ruang luar, dan interior. Sementara untuk pekerjaan interior renovasi Masjid Istiqlal berupa ruang sholat utama, area VIP, serta perkantoran pengurus masjid. Dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan air di Sulawesi Tenggara, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun 3 bendungan di daerah tersebut. Salah satunya adalah Bendungan Ladongi yang berada di Kabupaten Kolaka Timur. Progres pengerjaan bendungan yang dimulai pembangunannya sejak tahun 2016 ini telah mencapai 90,18% dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2021. Bendungan Ladongi memiliki kapasitas tampung 45,9 juta meter kubik dan luas genangan serta area sabuk hijau sebesar 246,13 hektar. Potensi air di Indonesia cukup tinggi, sebesar 2,7 triliun meter kubik per tahun. Dari volume tersebut, air yang bisa dimanfaatkan sebesar 691 miliar meter kubik per tahun dan yang sudah dimanfaatkan sekitar 222 miliar meter kubik per tahun untuk berbagai keperluan seperti kebutuhan rumah tangga, peternakan, perikanan, dan irigasi. Bendungan ini menahan aliran sungai Ladongi yang selama ini belum dimanfaatkan optimal. Nantinya bendungan ini akan mengairi areal sawah dengan layanan irigasi seluas 3.604 hektar secara kontinu di Kabupaten Kolaka Timur, sehingga diharapkan produktivitas lahan pertanian meningkat dan pendapatan petani lebih besar dalam 1 tahun. Selain dinikmati petani, bendungan ini juga menjadi sumber air baku sebesar 0,12 meter kubik per detik, pembangkit energi listrik sebesar 1,3 MW, serta mengurangi banjir dengan volume 132,25 meter kubik per detik. Bendungan Ladongi juga potensial untuk dimanfaatkan sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Kolaka Timur. Bendungan Ladongi merupakan bendungan tipe urukan batu dengan tanah lempung. Biaya pembangunan bendungan ini berasal dari anggaran pendapatan belanja negara tahun jamak tahun 2016 sampai 2021 sebesar 865 miliar rupiah untuk konstruksi paket 1 dan 283 miliar rupiah untuk paket 2. Tak hanya di Sulawesi Tenggara, Kementerian PUPR terus menambah pembangunan bendungan baru di sejumlah provinsi, terutama di lumbung pangan nasional untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional. Tim Eljan Media melaporkan.